Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, selamat siang, selamat sore untuk semuanya. Baiklah, Ibu akan memulai materi ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, materi kali ini adalah tentang gerak melingkar beraturan. Ya, adapun tujuannya yang pertama adalah menganalisis besaran Pisces pada gerak melingkar beraturan dengan kecepatan konstan atau tetap secara tepat dan teliti. Yang kedua adalah menyajikan data dan grafik gerak melingkar beraturan dengan kecepatan konstan atau tetap dengan tepat dan teliti. Nah, kita akan mengingat materi sebelumnya ya. Nah, di sini ada gambar sebuah wahana permainan. Ada yang tahu ini wahana apa? Ya, ini adalah wahana kincir raksasa. Nah, kemudian kita bisa lihat ya permainan ini dengan mengecek di link YouTube di bawah ini. Nah, kincir angin raksasa ini biasa juga dikenal dengan nama biang lala. Nah, kalau kita amati gerak biang lala ini seperti apa sih? Ya, arah putarannya seperti apa? Nah, pernah nggak kalian naik komedi putar atau naik biang lala? Nah, kalau pernah, tentunya kalian sudah tahu bahwa bentuk lintasan biang lala atau komedi putar itu adalah melingkar. Nah, ketika biang lala atau komedi putar itu berputar atau berotasi selama beberapa menit dari titik awal, biasanya si petugas akan mengkondisikan kecepatan biang lala menjadi konstan ataupun tetap. Nah, dalam fisika, gerak biang lala ini disebut dengan lintasan yang melingkar dengan kecepatan yang konstan atau stabil. Nah, dari kegiatan tadi, ya, kegiatan permainan tadi biang lala, kita bisa ketahui apa saja besaran-besaran yang mempengaruhi gerak melingkar tersebut. Nah, kita akan melakukan percobaan. Ya, contoh sederhananya adalah dengan bandul sederhana. Ya, sebuah tali, kemudian kita ikat pada sebuah bola dan kemudian kita putar. Nah, pertanyaannya, bagaimana perbedaan lama waktu putaran pada beban ketika panjang tali itu divariasi? Kemudian yang pertanyaan kedua, besaran apa saja sih yang terdapat dalam demonstrasi itu? Ya. Nah, kita akan buat sebuah data percobaan. Ya, kita buat sebuah tabel. Nah, kita akan mengetahui besaran-besaran apa saja yang bisa ditemukan pada sebuah percobaan bandul sederhana tadi. Nah, dalam percobaan tadi kita bisa menghitung berapa waktunya. Ya, waktu itu satuannya sekon. Kemudian panjang tali. Panjang talinya kita ukur ya. Boleh panjang talinya itu divariasi sesuka kalian berapa meter ya. Jadi R dalam meter. Nah, kemudian besaran selain itu adalah N. N ini adalah jumlah putaran atau jumlah getaran ketika kalian memutar bandul tersebut. Nah, ketiga besaran tadi ini bisa kita turunkan menjadi beberapa rumus ya. Waktu, kemudian panjang tali, dan juga N jumlah putaran. Nah, kita bisa menemukan besaran-besaran yang lain. Ya. Di situ kalian lihat di kolom yang keempat ada T per N. Ya, jadi waktu dibagi dengan jumlah putaran.
Nah, waktu dibagi jumlah putaran ini adalah namanya periode. Nah, periode itu adalah banyaknya waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali getaran penuh. Nah, periode ini punya satuan yaitu sekon. Kemudian, di kolom kelima ada rumus N per T atau jumlah putaran dibagi dengan waktu. Nah, ini adalah namanya frekuensi. Frekuensi ini adalah kebalikan dari periode, yaitu banyaknya getaran yang terjadi tiap satuan detik. Nah, frekuensi ini punya rumus Hertz atau disingkat H dan Z. Kemudian, di kolom selanjutnya ada 2 pi dikali F. F itu frekuensi ya. Nah, 2 pi F ini adalah rumus dari kecepatan sudut yang biasa simbolnya kita kenal dengan omega. Nah, kecepatan sudut ini disebut juga dengan frekuensi sudut atau kecepatan rotasi. Dia punya satuan radian per sekon. Kemudian di kolom terakhir, kita melihat rumus yaitu 2 pi F dikali R, yaitu adalah kecepatan linier ya, atau kecepatan yang dimiliki oleh bandul tersebut. Nah, satuannya tentunya yaitu adalah meter per sekon. Nah, dari percobaan tadi ya, yang kita bisa ubah waktunya, kemudian panjang talinya kita bisa ubah ya, jari-jari pergerakannya kita bisa ubah, kemudian jumlah getaran kita ubah, barulah kita masukkan ke rumus periode, rumus frekuensi, kemudian rumus kecepatan sudut dan rumus kecepatan linier. Jadi banyak sekali besaran yang kita temukan dari sebuah percobaan sederhana tadi ya. Kita ke contoh soal. Hitunglah frekuensi gear yang berputar sebanyak 60 putaran selama selang waktu 10 sekon. Ya. Kita lihat di sini. Kita masukkan dulu datanya. N yaitu adalah jumlah putarannya sebanyak 60 putaran. Kemudian waktunya adalah 10 sekon. Yang ditanya adalah frekuensi. Nah, rumus frekuensi tadi kita dapat dari data tadi ya, data sebelumnya tadi, yaitu F sama dengan N per T. Jadinya 60 dibagi 10. Jadi hasilnya adalah 6 Hz. Nah, kemudian gerak melingkar beraturan. Hubungan antara periode dan frekuensi. Jadi antara periode dan frekuensi ini adalah merupakan kebalikan ya. Jadi rumusnya hanya tinggal dibalik. T itu periode, satuannya sekon, yaitu adalah waktu dibagi jumlah getaran atau jumlah putaran, sedangkan F kebalikannya, yaitu adalah jumlah putaran atau jumlah getaran dibagi dengan waktu, dan satuannya adalah Hertz. Karena periode dan frekuensi ini adalah kebalikannya, maka bisa kita tulis menjadi lebih sederhana rumusnya. T sama dengan 1 per F atau F sama dengan 1 per T. Nah, kinematika gerak melingkar beraturan atau biasa dikenal dengan nama GMB, mirip dengan kinematika gerak lurus beraturan atau GLB. Nah, jadi sama-sama ya, sama-sama memiliki gerakan yang beraturan. Untuk GLB, gerak lurus beraturan, ada yang namanya perpindahan, disimbolkan dengan delta X. Kemudian di dalam GMB, ada yang namanya perpindahan sudut atau delta theta. Perpindahan ini tentunya kalian tahu ya, yaitu satuannya adalah meter. Kemudian perpindahan sudut adalah radian. Kemudian di dalam GLB ada yang namanya kecepatan, yaitu simbolnya V. Kemudian di dalam GMB ada yang namanya kecepatan sudut atau omega.
satuannya adalah radian per sekon. Adapun rumusnya hampir mirip, ya. Delta X sama dengan pi dikali T. Kemudian X sama dengan X0 ditambah V dikali T. Nah, kemudian di dalam GMB, delta theta sama dengan omega T. Atau delta theta sama dengan omega T ditambah omega dikali T. Nah, itu adalah kemiripan yang dimiliki oleh kedua gerak, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak melingkar beraturan. Nah, ini adalah penerapan gerak melingkar beraturan dalam kehidupan sehari-hari. Ada roda, kemudian ada gear, ya. Dia berputar sekian kali, kemudian dengan kecepatan pi dan kecepatan sudut omega. Nah, jadi kesimpulannya dari pembelajaran kita kali ini yang pertama adalah gerak melingkar beraturan itu adalah suatu gerak pada lintasan melingkar yang mempunyai kecepatan yang tetap. Nah, kecepatannya tetap, tapi percepatannya nol atau tidak ada, ya. Nah, contohnya yang tadi, seperti yang digambar sebelumnya tadi, ada biang lala, kemudian ada komedi puter, kemudian ada roda sepeda, compact disc, yang bergerak semuanya lintasannya adalah melingkar. Nah, serta roda sepeda yang dijalankannya juga sama-sama memiliki kecepatan yang tetap. Nah, kemudian yang kedua, percobaan ini juga membuktikan bahwa gerak melingkar itu terdapat percepatan sentripetal, yang mana kecepatan sentripetal itu adalah percepatan pada gerak melingkar beraturan yang arahnya adalah selalu menuju pusat lingkaran. Nah, kemudian dalam gerak melingkar juga ada yang namanya percepatan sentrifugal, ya. Jadi percepatan yang berputar dengan kecepatan melingkar serta tetap pada lintasan tersebut. Nah, itu adalah ketiga kesimpulan materi kita kali ini, ya. Ya, sekian video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.